Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibul dan Syaifullah. NIM awalan 2204, akhiran 77. Di sini saya akan mengulas kembali materi praktikum modul ke-8. Di sini saya akan menjelaskan kodenya saja. Yang pertama yaitu fungsi rekursif, penjumlahan list. Buatlah fungsi rekursif untuk menjumlahkan semua anggota yang terdapat pada suatu list dengan tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Tampilan yang ditunjukkan pada gambar 1 itu seperti ini. Outputnya, pertama dia list yang di atas ini itu keluar, yang angka terakhir, indeks terakhir ini keluar. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Pertama kali saya membuat fungsi sumList. Fungsi sum, fungsi penjumlahan menggunakan rekursif. Parameternya saya isi temp. Lalu saya menggunakan if. Jika if length temp sama dengan 1, return temp min 1. Ini di rekursif saya gunakan untuk stopping condition. Apabila temp ini bernilai indeks yang terakhir, maka dia akan berhenti. Kemudian else. Di sini fungsinya untuk menjumlahkan untuk menjumlahkan rekursif tersebut. Yang pertama kali saya membuat return dulu ini. Temp indeks ke min 1 ditambah sum. Saya memanggil fungsinya sendiri, sum list temp, variabel temp, parameter temp, saya isi indeks min 1 dari belakang, dari min 1 sampai ke depan. Fungsi rekursif sendiri yaitu untuk mengulang, tapi dia menggunakan perulangan dengan menambahkan jumlahnya sendiri, menambahkan jumlahnya sendiri, menambahkan bilangannya sendiri. Jadi berbeda dengan for. Kemudian setelah saya return temp min 1 plus sum list temp min 1, itu saya cek dulu apakah dia benar. Itu sebelum saya menggunakan ini, saya membuat ini, saya mengecek dulu. Oh, ternyata nilainya benar, bisa menambah 10, 5, 8, 9, 18, 1, 9, 2, 30. Dan gimana caranya untuk menampilkan ini, loopingnya ini? Itu saya print. Fungsinya di fungsinya saya print temp, saya panggil lagi, saya menggunakan variabel temp, terus tutup kurung siku titik 2 min 1, indeks ke akhir, yang belakang, paling belakang sendiri itu berjalannya ke depan. Kenapa kok min 1 semua? Karena ini saya supaya dia bisa mengeluarkan indeks yang terakhir tersebut dan bisa mengeluarkan terus menerus. Itu saya min 1 semua. Apabila saya min 1 hanya di temp ini, maka yang keluar itu hanya angka 30, indeks ke terakhir yang angkanya 30 ini. Kemudian saya string plus
supaya bisa menampilkan plus ini. Kemudian variabel temp indeks ke -1 yang akhir sendiri supaya bisa keluar dia. Kurang lebihnya seperti itu yang penjumlahan list menggunakan rekursif. Tampilannya dia akan 10 seperti 10, 5, 8, 9, 18, 1, 9, 2, lalu yang indeks angka terakhir ini keluar karena ini. Terus yang bawahnya lagi keluar lagi, yang bawahnya lagi keluar lagi, yang bawahnya lagi keluar lagi sampai tinggal satu indeks terakhir, indeks ke 0, lalu dijumlahkan. Jumlahnya menggunakan jumlah ini, hasilnya 98. Kemudian penjumlahan karakter angka di dalam string. Buatlah fungsi rekursif untuk penjumlahan setiap digit karakter yang berupa angka di dalam sebuah string. Gunakan fungsi string.isDigit untuk pengecekan apakah karakter di dalam string adalah angka. Tampilan output dari fungsi ini dapat dilihat pada gambar titik 2. Kurang lebihnya seperti ini. Ya. Pertama kali saya membuat fungsi sum string digit. Parameternya saya tulis angka. Kemudian saya mengecek menggunakan string.isDigit. If jika angka .isDigit titik 2, if jika len angka sama dengan 1, return angka indeks ke 0. Ini saya membuat stopping conditionnya dulu menggunakan if, lalu saya else return. Ini kan string, makanya saya jadikan integer dulu. Angka indeks ke 0 ditambah integer sum digit, saya panggil lagi sum digit angka indeks ke 1 sampai akhir. Jika if angka tersebut tidak string, maka else, tidak dapat dikonversikan ke angka, return tidak dapat. Tampilannya seperti ini. str variabel str num string 42357 print total penjumlahan dari digit, saya panggil ini ya, adalah sum string digit str num. Outputnya seperti ini, 21 karena 4 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hasilnya 21. Lanjut ke create list 2D. Buatlah fungsi untuk membuat list 2D di mana setiap anggotanya merupakan inputan dari user. Buatlah code agar memiliki tampilan seperti gambar 3 dan return value berupa list 2D. Pertama kali saya membuat fungsi create list 2D. Parameternya saya isi A dan D. Kemudian saya membuat list kosong, variabel yang berisikan list kosong. Kemudian saya berulang menggunakan for in rank A terus titik 2
Terus saya membuat variabel kosong untuk menampung list. Di dalam list ada list. Terus saya iterasi, saya looping. Kemudian di sini saya membuat variabel time untuk inputan yang kalian inginkan. Time integer input f string list tutup kurung siku ke i terus dan ke c tutup kurung siku buka kurung siku tutup kurung siku titik 2 string. Terus saya appendkan ke list yang variabelnya bk dot append time. Apabila tidak menggunakan ini, tidak menggunakan variabel langsung dimasukkan ke ini, itu juga bisa. Kemudian setelah saya masukkan ke list kosong bk tersebut, kemudian saya fungsikan list kosong yang bervariabel tampung dot append bk. Kemudian saya return tampung. Terus memanggil fungsi tersebut, saya menggunakan mat1 create list 2D kolom baris 2 kolom ketiga, maka dia akan menampilkan baris itu sebanyak 2 kali, kolom sebanyak 3 kali. Kurang lebihnya outputnya seperti ini, list 0,0 ke 1, list 0,1 ke 3, terus lalu outputnya seperti ini. Setelah membuat list 2D, kemudian saya membuat max list 2D. Buatlah fungsi untuk mencari nilai maksimum dari suatu list 2D dengan ketentuan sebagai berikut. Terdapat 2 parameter yang list, yaitu list dan jenis maksimum. Jenis maksimum hanya ada 2 nilai. Nilai pertama yaitu baris dan nilai kedua yaitu kolom. Pertama-tama saya membuat fungsi max list 2D. Parameternya saya isi data cnsmax. Cnsmax ini fungsinya untuk menampilkan yang berisikan baris dan kolom. Kemudian saya membuat list kosong yang bervariabel list 1 dan list 2. Kemudian saya if jika cnsmax sama dengan baris, jika parameter ini diisikan baris, maka dia akan mengerjakan baris. For c in rank len data ke 0. Terus saya membuat variabel max untuk menyimpan nilai 0, angka 0. Kemudian saya berulang lagi for i in rank len data. Ini untuk menghitung indeksnya dari sebuah len data. Ini untuk menghitung len datanya. Jika data i indeks ke i dan c itu lebih besar daripada max itu angka 0 ini, maka max sama dengan data ic. Terus lalu saya appendkan list 1 append max, return list 1. Outputnya seperti ini. Kalau dia ini diketik baris,
maka dia akan membandingkan baris dengan baris 1 dengan baris 2, baris 3. Dia itu membandingkan baris pertama ya, baris 1 itu kolom pertama. Kolom pertama 1 dibandingkan baris 2, kolom pertama 5, terus dibandingkan lagi baris ketiga, kolom pertama 10. Seperti itu diulang terus menerus. Itu kalau kita mengetikkan baris. Terus jika JNS max tersebut bernilai kolom, maka di sini saya menggunakan for w in rank len data. Dia menghitung len datanya. Terus biasanya saya membuat variabel max 1. Ini tadi max, ini sekarang max 1 sama dengan 0. Kemudian saya looping lagi, saya berulang lagi for r in rank len data ke 0. Kalau ini kan untuk mengecek baris, makanya saya dahulukan indeksnya. Tapi saya panggil lagi itu secara terbalik. I dulu baru C. Kalau ini beda lagi. If jika data ini, jika parameter data itu indeks ke W berarti len data berarti menghitung lennya dulu. W R itu len data ke 0 lebih besar daripada max 1, maka max 1 sama dengan data W R list.append max 1 return list. Kalau kita mengetikkan kolom, maka kurang lebih outputnya seperti ini. Dia itu akan membandingkan kolom, dari baris yang sama. Pertama baris 1, dia membandingkan kolom pertama, apakah kolom pertama itu lebih besar kolom kedua, apakah kolom kedua lebih besar kolom ketiga, apakah kolom ketiga lebih besar kolom keempat, apakah kolom keempat lebih besar dari kolom kelima, apabila kolom kelima lebih besar dari kolom kedua. Ini dicari yang paling angka indeks yang paling besar, mencari angka yang paling besar dari baris pertama. Baris pertama ditemukan angka yang paling besar yaitu angka 11. Terus baris kedua ditemukan angka yang paling besar yaitu angka 9. Terus baris ketiga ditemukan angka yang paling besar yaitu 20. Lalu outputnya 11, 9, 20. Sekian dari saya penjelasan modul ke-8. Apabila ada salah kata ataupun tingkah laku ucapan saya yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.